Tulisnya Heise, bacanya Heise. EI dibaca AI. Oh, IE dibaca I. Nah, itu dong itu yang be butuh. Kalau be tahu itu pasti be bisa sebut baca normal. Pelan-pelan. Ups. Sekarang kan suka ketemu tuh EI, bacanya I. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri dan bagaimana berpisah. Jadi di bagian kiri itu nomor 2 itu adalah dialog, contoh dialog yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Sedangkan bagian kanan nomor 3 itu adalah dialog bagaimana berpisah dalam bahasa Jerman. Beta mau baca halaman yang kiri itu, yang bagian nomor 2. Beta baca dari atas sampai bawah, setelah itu beta minta Aris dan Rendri untuk praktekkan dalam bentuk dialog. Jadi sekarang coba simak baik-baik, dengarkan baik-baik, beta coba baca, setelah itu kamu dua coba praktekkan dialognya. Oke? A. Hallo. Wer bist du? Hören Sie und lesen Sie. Wie heißen die Personen? Hallo Nina. Hallo Gregor. Wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Es geht. Danke. Berikutnya di bawah. Hallo Nina. Hallo Julia. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Es geht. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Gregor. Entschuldigung, wie heißt du? Gregor. Tschüss. Tschüss, Julia. Bis bald. Tschüss. Nah, siapa yang mau coba bagian pertama? Yang mau coba? Coba Aris Derin yang bagian pertama, bagian atas. Halo Nina. Oh, ulang. Halo Gregor, wie geht's? Danke, sehr gut, sehr gut. Undir? Und dir? Undir? Es geht, danke. Oke. Kita bahas ini dulu ya. Halo Nina, halo Gregor, wie geht's? Wie geht's itu artinya apa kabar? Danke, sehr gut. Und dir? Makasih, baik. Atau sehr gut itu sebenarnya sangat baik. Und dir? Dan kamu? Es geht, danke. Lumayan. Es geht itu lumayan. Omong bahasa Jerman ini R ini yang cocok. Ini Pak Habibie pu R itu. Nah. Ikutlah. R. Danke sehr gut. Und dir? Danke sehr gut. Undir? Und? Oh, Danke sehr gut. Und dir? Nah, begitu Randy Saka. Es geht, danke. Lanjut. Hallo Nina, hallo Julia, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Es geht. Halo Nina, halo Julia, apa kabar? Baik, terima kasih. Dan kamu? Lumayan. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Halo, Julia. Jadi kalau J itu dalam bahasa Jerman bacanya Y.
Karena kalau J dalam abjadnya bahasa Jerman itu disebut J. Jadi bukan Hallo ich bin Julia, tapi Hallo ich bin Julia. Und du, wer bist du? Halo, saya Julia. Dan kamu, siapa kamu? Where bist du? Dalam bahasa Inggris itu who are you? Where bist du? Who are you? Ich heiße Gregor. Nama saya Gregor. Entschuldigung, wie heißt du? Maaf, siapa nama kamu? Gregor. Terus yang di bawah itu tschüss, tschüss Julia, bis bald, tschüss. Tschüss itu artinya ya, dah begitu, dah Julia, bis bald, sampai nanti, tschüss, dah. Nah, jadi di bagian ini kita belajar bagaimana mengucapkan salam, hai, halo, halo. Kalau dalam bahasa Inggris kan hai begitu. Kalau dalam bahasa Jerman Ya. halo, halo. Halo, halo, tekan L. Iya, tekan L. Halo, wie heißt du? Wer bist du? Nah, kalau tanya nama, itu ada dua cara. Wie heißt du? Siapa nama kamu? Versi yang kedua adalah where bist du? Siapa kamu? Nah, where itu dalam bahasa Jerman artinya siapa? Where. Jadi hari ini kita belajar cara menanyakan nama. Halo, wie heißt du? Atau halo, where bist du? Nah, kalau wie heißt du, jawabnya ich heiße. Jadi misalnya bertanya, halo, wie heißt du? Randy jawab apa? Yes, Ich heiße. Tulisnya Heise, bacanya Heise. EI dibaca I. Oh, IE dibaca I. tulisnya. Dibaca OI. Ah, itu dong itu yang bebutu. Kalau be tahu itu pasti be bisa sibuk baca normal. Pelan-pelan. Sekarang kan suka ketemu tuh EI, bacanya I. Terus huruf nol ke huruf beta itu bacanya S pendek. S. Jadi ich heiße. Ulang, Aris tanya yang dijawab. Halo, wie heißt du? Hai Randy. Halo, where bist du? It's been Randy. Ich bin. Ich bin Randy. Nah, jadi begitu. Selanjutnya di bawah untuk tanya kabar, pertanyaannya adalah wie geht's? Jawabannya danke gut atau danke sehr gut. Und dia dan kamu auch gut, danke. Baik juga. Atau es geht, Out. lumayan. Nah, setelah itu, kalau misalnya mau berpisah, kita pakai kata tschüss. Tschüss. Jadi kamu sudah bisa tahu tanya nama, tanya kabar, terus bilang dah. Dah. Bahasa Jermannya tschüss. Terus. Tschüss apa? Tschüss. Lihat apa lo tuh? Jadi yang barusan kita bahas ini adalah situasi yang tidak formal. Sedangkan kalau dalam situasi formal, dia akan seperti halaman yang di bagian kanan. Yang di nomor 3 itu. Siapa yang mau coba baca dia punya dialog? Dialognya kan formatnya sama saja dengan yang di kiri, cuman
Yang di kanan itu dia situasinya formal. Betes. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Hansen, Oliver Hansen. Kita kasih tahu ini dulu. Kalau misalnya begitu, baca begitu, itu dia harus satu kali. Maksudnya begini. Guten Morgen, titik. Mein Name ist Nina Weber. Bukan. Mein Name ist, bukan. Jadi, mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Hansen. Oliver Hansen. Ulang. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Hansen, Oliver Hansen. Ich heiße Hansen, Oliver Hansen. Oke. Lanjut di bawahnya lagi. Dari atas, Sar. Dari atas, Ya, Sar. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Hansen, Oliver Hansen. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Guten Tag, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist meine Kollegin Natalie Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Hmm. Mein Name ist Hansen. Guten Tag, Entschuldigung. Wie heißen Sie? Oliver Hansen. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Oke. Auf Wiedersehen. Jadi, beta ulangi. Yang bagian kiri itu, tadi contoh dialog bagian kiri itu adalah contoh dialog dengan situasi informal. Dengan situasi informal. Apa tanda-tandanya situasi informal? Satu tanda yang pasti yang menandakan bahwa itu situasinya informal adalah pemakaian kata du, kamu. Jadi kalau pakai kata du, sudah pasti, sudah tentu bahwa itu situasinya tidak formal. Karena du artinya kamu. Berbeda dengan dialog yang bagian kanan, yang nomor 3, Guten Tag, auf Wiedersehen, itu situasinya adalah situasi formal. Karena kata sapaan yang dipakai adalah si. Si artinya Anda. Huruf S-nya besar. Artinya Anda. Huruf S-nya selalu besar. Mau di awal kalimat, mau di tengah kalimat, mau di akhir kalimat, S-nya selalu huruf besar. Itu menandakan bahwa si yang dimaksud adalah si Anda. Karena ada si yang lain lagi. Yaitu si dia perempuan. Penulisannya adalah S-nya kecil. Nah, kembali lagi ke kata kerja. Kata kerja tadi itu yang kita sempat bahas tadi, yang berakhiran ST, berakhiran EN, berakhiran E. Itu di tabel yang kanan itu kamu harus hafal. Jadi sudah tahu di perumus. Kalau ih itu, kalau ada kata kerja yang mengikuti ih, berarti dia akhiran selalu e. Jadi ih haise. Kalau ada kata kerja yang mengikuti du, berarti dia akhiran selalu st. Contoh di situ du heist. Kalau untuk si, kata kerja yang mengikuti si, Anda, S-nya besar, itu dia kata kerjanya akan berakhiran en. Nah, itu sudah jelas ditunjukkan di tabel yang bagian kanan itu. Itu kata kerja. Ya. Nah, ada kata
yang mirip dengan kata kerja, tapi kita tidak sebut dia sebagai kata kerja. Yaitu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan to be. Yang misalnya kalau I am, you are, he is, she is, it is. Nah, dalam bahasa Jerman juga punya. To be itu dalam bahasa Jerman disebut sein. Jadi kalau ich jadi bin. Du bist. Sie Anda sind. Kalau bahasa Inggris kan I am, you are. Nah, dalam bahasa Inggris kan pembedaan Anda dengan kamu itu kan tidak jelas. Sedangkan kalau dalam bahasa Jerman ada kejelasan di sini. Kamu dan Anda itu jelas pembedaannya. Kamu itu du, sedangkan Anda itu sie. Sampai sini ada pertanyaan. Pas. Kalau tidak ada pertanyaan, itu bagian-bagian yang di dalam tabel itu harus menjadi prioritas. Jadi biar tidak lupa, itu harus dipelajari ulang yang bagian-bagian dan diingat. Bagian-bagian dalam tabel itu artinya penting itu. Misalnya di bagian halaman 8 yang bagian kiri itu ada di dalam kotak itu W-frage. Nah, itu W-frage itu harus diingat. Terus yang bagian kanan itu Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht, Gute, bukan Guten. Jadi yang terakhir itu untuk selamat malam mau tidur itu, kalau bahasa Inggris kan Good Night. Kalau bahasa Jerman Gute Nacht. Jadi yang pertama Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, yang terakhir Gute Nacht. Nanti ada yang tanya, kenapa kok bisa dia sendiri beda sendiri jadi Gute bukan Guten? Karena itu beda di artikel. Kalau Morgen, Tag, dan Abend itu dia artikel der, dong maskulin. Makanya kenapa kalau menyatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Sedangkan kalau Nacht, itu dia artikelnya di Nacht. Makanya akhirannya kenapa di situ cuman Gute Nacht. Sampai sini ada pertanyaan. Guten Nacht itu arti apa? Good night. Ada pertanyaan? Sudah pas ini. Kalau supas itu yang bagian 3 itu kan tadi bagian 2 itu kita sudah lengkapi dia punya nama semua toh. Yo. Kalau begitu untuk PR itu tambahan yang di bagian 3 isi-isi dia punya nama dong itu. Jadi yang untuk bedakan ini formal dengan informal itu hanya itu dua sah. Betul. Du dengan si. Betul. Kalau du kamu, si Anda. Kalau si sudah pasti itu formal. Kalau du sudah pasti itu tidak formal. Terus kalau umpamanya bukan satu orang sah. Lu maksud mungkin kalian. Kalian. Anda tapi banyak maksudnya begitu. Ya, banyak orang toh bukan satu sah. Kalau Anda tapi banyak, itu tetap pakai si. Kalau dalam situasi formal, yang dimaksud adalah Anda, kalian, tapi banyak orang, tapi situasinya formal, pakai si juga. Pakai si yang Anda itu. Tapi, kalau kalian dalam situasi tidak formal, situasi tidak formal, jadi gabungan antara kamu dan kamu. Misalnya. Bukan pakai du. Bukan pakai du, tapi pakai ir kalian. Itu nanti kita belajar lagi. Sekarang kita baru belajar saya, kamu, Anda. Ich, du, si. Nanti setelah ini beta akan kirimkan materi ini dan kosakata yang kita sudah pelajari sampai bagian 3 ini
untuk dihafalkan dengan Hafal. dia punya arti. Minggu depan, sebelum kita mulai pelajaran, beta akan tes hafalan kosakata yang dari tadi kita belajar sampai bagian 3 ini. Kosong hafal yang mana saja dengan dia punya arti. Tenang saja karena beta akan sediakan daftar kosakatanya lengkap dengan artinya. Jadi kalian tinggal hafal. Siap. Oke? Ada pertanyaan? Yang jadi jadi permasalahannya itu yang pasti pencata baca. Betul. Tapi artinya punya gambaran lah toh. Apa namanya? Dia punya cara baca ke mana. Kita disuruh tahu baca kalau tanda yang mau ke simbol beta itu bacanya S. Jadi S 2 kali. Tapi bacanya S pendek. Jadi S begitu, bukan S. Iya. Sedangkan kalau ada dalam satu kata huruf E dengan huruf E dan huruf I berdempetan, bacanya bukan E tapi I. Tadi kalau saya, tapi kalau misalnya saya itu bacanya bukan ich tapi ih. Terus ada hal yang sama untuk kata misalnya au juga, au bukan ouch tapi au. Nah, J bacanya Y. Yang bagian ketiga. Auf Wiedersehen. Nah, itu. Itu artinya, jadi auf Wiedersehen. Pakai Y, bukan pakai hanya tidak dibaca. Bukan auf Wiedersehen. Bukan. Auf Wiedersehen. Jadi kalau itu sehen itu artinya melihat. Terang dipaham maksud? Siap. Oke, kalau begitu kita sudahi pemaparan materi hari ini.